Masih ingat dengan iklan menyebalkan yang pernah tayang di TV 1 ini? Suamiku. Meski kesel pas ngelihatnya, tapi pernah nggak sih kamu kepikiran bagaimana cara membuat burung raksasa seperti ini? Gimana caranya sampai orang ini bisa menunggangi burung elang raksasa? Jawabannya adalah dengan teknologi grafis komputer atau yang dikenal dengan sebutan CGI. Yap, belakangan banyak loh film-film bioskop Indonesia yang juga menggunakan teknologi CGI demi memberikan nuansa yang lebih nyata dan dramatis kepada penonton. Tentunya biar nggak kalah gitu sama film-film Hollywood. Tapi usut punya usut, meski udah menggelontorkan dana hingga miliaran rupiah untuk menciptakan efek CGI yang fantastis, masih aja loh jumlah penontonnya sedikit. Kasian ya. Mau tahu apa aja? Sabar, kamu klik dulu deh tombol subscribe ini. Udah? Baiklah, ini dia 4 film CGI Indonesia yang produksinya mahal tapi nggak laku ditonton. Pertama, ada Garuda Superhero. Dirilis awal Januari 2015, film ini digadang-gadang sebagai film pahlawan super Indonesia pertama yang menggunakan polesan teknologi CGI dengan suguhan gambar robot, senjata canggih hingga kota yang futuristik. Exjo selaku sutradara film menyebutkan ada 9 ahli CGI yang terlibat dalam proyek ini. Dan semuanya asli Indonesia loh, nggak ada yang impor dari Hollywood deh. Mungkin itu kali ya yang jadi alasan kenapa film ini memakan waktu pengerjaan kurang lebih 10 tahun. Dan meskipun hampir 100% sajian gambar di film ini menggunakan efek CGI yang fantastis, selama 2 pekan penayangannya di bioskop, film ini hanya mampu menarik sekitar 24.000 lebih penonton. Sedih ya, geng? Kedua, ada Jagoan Instan. Dari namanya aja udah ketebak kan film ini bergenre apa? Yap, masih bercerita seputar pahlawan super, tapi dengan balutan full komedi dan sedikit unsur kritik sosial, film ini ternyata juga nggak lepas dari efek CGI loh. Secara keseluruhan, sekitar 40% gambar di dalamnya memakai teknologi CGI. Dan menurut sang sutradara Fajar Bustomi, seluruh proses editing film dilakukan sepenuhnya oleh tim dari anak bangsa. Wah, bangga deh. Tapi sayangnya sambutan terhadap film ini nggak rame-rame banget saat rilis. Terbukti, sejak diluncurkan pada pertengahan Februari 2016 lalu, film yang diharapkan mampu menarik jutaan penonton ini ternyata hanya bisa menjaring 113.000 lebih penonton. Ketiga, ada Bangkit. Dibandingkan 2 film sebelumnya, Bangkit merupakan film berteknologi CGI yang bisa dikatakan mungkin lebih niat pengerjaannya. Gak tanggung-tanggung, jika biasanya film Indonesia memakan dana 6-8 miliar rupiah paling besar, film garapan Rako Priyanto ini berani menggelontorkan dana hingga 12 miliar untuk menciptakan efek CGI yang sempurna. Dana yang besar tersebut membuat ekspektasi terhadap film ini sangat tinggi. Namun, sejak beredar di bioskop Indonesia pada akhir Juli 2016, film ini ternyata melempem di pasaran dan hanya mampu menarik 114.000 lebih penonton dalam 2 pekan penayangannya. Kalau jumlah penonton tadi dikali harga tiket yang sekitar Rp30.000, total penjualan tiket film Bangkit cuma mencapai sekitar 350 jutaan, geng. Rugi bandar dong. Terakhir, ada Rafathar. Film bergenre petualangan dan komedi ini kabarnya juga menggunakan teknologi CGI yang super duper keren karena bekerja sama dengan studio produksi yang juga pernah terlibat dalam film Hollywood seperti Superman Returns, The Incredible Hulk, dan Night at the Museum. Yap, Epic FX Studio. Sang sutradara Bongti Umbara bersama Raffi Ahmad dan Anggi Umbara gak main-main dalam menggarap film ini. Seakan gak mau kalah sama film-film Indonesia berteknologi CGI sebelumnya, mereka berani loh mengeluarkan dana yang bahkan lebih besar dari film Bangkit, yaitu sekitar 18 miliar rupiah lebih untuk memaksimalkan efek CGI yang ada. Gak heran, target jumlah penonton yang diharapkan pun juga tinggi, minimal mencapai jutaan. Namun, harapan tersebut juga terpaksa pupus, lantaran sejak rilis pada 13 Agustus kemarin, jumlah penonton film Rafathar hanya mencapai sekitar 367.000 orang. Udah nonton film ini kemarin, geng? Apa pendapat kamu? Gimana? Meski film-film kita masih jauh teknologi CGI-nya dibandingkan film Hollywood, tapi keberanian para sineas Indonesia untuk mencoba patut diacungi 18 jempol kan, geng?
Semoga ke depan perfilman Indonesia bisa lebih maju lagi dan gak kalah ya sama film-film luar negeri. Amin. Tahan dulu, sebelum ditutup jangan lupa like, share, dan subscribe video di channel Jalan Tikus ya geng.